Jadi, kamu tuh berkali-kali pengen banget menetapkan boundaries atau batasan ke orang lain, dan juga berkali-kali kamu mencoba untuk menolak, tapi endingnya justru kamu bilang oke. Atau ketika kamu sudah berhasil bilang no nih, tapi pada akhirnya kamu ngerasa bersalah, kemudian kepikiran, bahkan kamu ngerasa jahat gitu. Dan kalau inilah yang terjadi sama kamu saat ini, maybe ini saatnya untuk kamu menerapkan boundaries ke diri kamu sendiri dulu. Hello everyone, welcome back to this channel untuk kalian yang pernah nonton video aku dan juga selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di sini. Jadi kali ini nih aku akan share ya teman-teman tentang perjalanan atau journey aku dalam bertransformasi dari seseorang yang people pleaser hingga akhirnya menjadi seseorang yang punya boundaries yang lebih kuat dan bisa menjalani hidupku jauh lebih tenang tanpa harus berusaha untuk membahagiakan orang lain gitu. Dan mungkin kita familiar ya dengan apa itu boundaries atau batasan, dan mungkin juga beberapa dari kalian pernah berusaha untuk say no, tapi setelah itu kalian justru merasa bersalah atau merasa kayaknya ada yang salah nih, harusnya aku nggak bilang itu. Atau enggak, di suatu waktu kalian udah berhasil say no nih. Tapi setelah itu, di kondisi yang sama, kalian justru malah say yes lagi. Jadi nggak konsisten. Dan itulah yang terjadi di aku ketika awal-awal aku mencoba untuk menerapkan boundaries atau batasan ke orang lain. Makanya aku jadi bertanya-tanya ya, sebenarnya apa yang salah sih? Kenapa aku bisa merasakan hal ini gitu? Lalu aku mencoba untuk mempelajari dan cari tahu, dan ternyata ada satu hal penting yang aku lewatkan, bahwa untuk menerapkan boundaries ke orang lain, kita harus mencoba untuk menetapkan boundaries ke diri kita sendiri dulu. Semuanya berawal dari diri kita sendiri. Nah, kemudian aku menemukan atau membaca satu quotes yang sebenarnya sangat menampar aku banget nih teman-teman. Yang bunyinya adalah seperti ini. You must learn to honor your own limits before expecting others to do the same. Internal boundaries are where all other boundaries begin. Jadi intinya di sini adalah kamu harus menghargai batasanmu sendiri sebelum kamu mengharapkan orang lain untuk menghargai kamu dan batasan kamu. Dan di sini internal boundaries itu adalah awal dari semua bentuk dari boundaries atau batasan. Lalu apa sih sebenarnya internal dan external boundaries itu? Jadi singkatnya, kalau internal boundaries nih teman-teman adalah batasan yang kita terapkan ke diri kita sendiri dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kita, kemudian keinginan-keinginan kita, supaya pada akhirnya kita bisa memproteksi emosi kita, pikiran kita, kemudian waktu, energi, dan bahkan nilai-nilai kita gitu. Dan contohnya untuk menerapkan internal boundaries ini, kalian berusaha untuk nggak overwork. Makanya setting boundary dan memutuskan untuk aku nggak akan bekerja di atas jam 6 sore misalnya. Dan tujuannya adalah untuk mengatur tingkah laku kalian ini, supaya kalian nggak overwork, kemudian pada akhirnya kalian bisa memproteksi diri kalian dari burnout misalnya. Gitu. Lalu apa itu external boundaries? Of course ini adalah kebalikan dari internal boundaries ya. Kalau internal boundaries tadi kita terapkan untuk kita, diri kita, maka external boundaries itu kita terapkan untuk orang lain supaya kita bisa melindungi diri kita dari tingkah laku atau gangguan-gangguan dari orang lain. Contohnya apa? Ini yang paling umum adalah untuk berkata tidak atau say no. Ini kelihatannya gampang, tapi ternyata masih banyak yang struggle dengan say no. Misalnya nih, ketika malam hari kalian pengen istirahat lebih awal, tapi ternyata ada teman kalian yang pengen telepon gitu. Nah, boundary untuk orang lain ini bentuknya seperti ini. Oke, aku nggak akan menerima telepon di atas jam 8 malam. Tujuannya adalah untuk melindungi energiku, untuk melindungi waktu istirahatku, seperti itu. Ada contoh lainnya yaitu misalnya nih kalian foto bareng nih, kemudian kalian minta teman kalian untuk jangan memposting foto atau men-tag foto tanpa sepengetahuan atau izin dari kalian. Dan kalian memang berhak melakukan itu karena kalian punya foto di dalamnya gitu. Dan tadi kan juga dibilang bahwa internal boundaries itu adalah awal dari semua bentuk boundaries atau batasan. Artinya ini adalah hal penting ya sebelum kita memberikan batasan kepada orang lain. Kenapa seperti itu? Karena untuk membatasi atau memberikan batasan kepada orang lain, kita tuh memerlukan 3 hal penting ini.
Yang pertama, itu adalah kejelasan mengenai apa sih yang sebenarnya kalian inginkan atau kalian butuhkan. Dan kalian juga harus tahu boundaries atau limit-limit apa yang kalian inginkan sebelum berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah rasa percaya diri bahwa kalian itu berhak kok mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kalian itu tadi. Dan sebelum kalian berekspektasi orang lain untuk menghargai kebutuhan kalian, kalian sendirilah yang harus memulai menghargai kebutuhan kalian sendiri tadi. Lalu yang ketiga adalah kendali atas respon emosi. Artinya di sini kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita sendiri sebelum kita bisa melawan tekanan dari luar. Nah, ketiga poin itu tadilah yang menurutku baru kita akan dapatkan setelah kita mempraktekkan memberi batasan kepada diri kita sendiri atau self boundaries. Lalu apa yang terjadi sih ketika kita belum punya internal boundaries yang kuat, tapi kemudian kita mencoba untuk mempraktekkan external boundaries? Dari yang aku pelajari dan juga aku alami sendiri, akan ada beberapa kemungkinan nih. Yang pertama nih, bisa jadi kalian itu menetapkan boundaries bukan dari hal yang sebenarnya kalian inginkan atau kalian butuhkan, melainkan dari emosi sesaat kalian pada saat itu. Dan gak jarang loh, ini tuh jadi bikin kalian terdengar atau terkesan terlalu banyak nuntut. Atau juga mungkin beberapa orang menganggap kalian cuma emosi sesaat di saat itu juga. Contoh nih, kalian punya teman yang selalu cancel atau sering banget deh cancel janjian di last minute. Dan itu kan bikin kalian kesel. Karena kalian sudah menumpuk kesalnya, kemudian kalian menyeletuk, lain kali aku nggak akan buat janji lagi sama kamu, udah males. Nah, di sini nih kita belum punya regulasi emosi yang baik. Makanya kita menyeletuk sesuatu dibalut dengan emosi. Tapi ketika kita sudah punya regulasi emosi yang baik, kita akan membuat kata-kata yang jauh lebih baik juga. Misalnya nih, kita jelaskan, oh sebenarnya aku tuh udah nyiapin semuanya loh, aku udah prepare nih, aku tuh udah hampir berangkat, dan kupikir kalau kamu berkali-kali cancel di last minute, kayaknya aku nggak bisa buat janji lagi sama kamu, karena aku sudah effort. Nah, pernyataan ini tadi jauh lebih powerful, dan mereka pasti akan mengerti dan bisa menghargai gitu. Mereka akan paham bahwa sebenarnya kita itu terganggu dengan tindakan mereka yang selalu cancel janjian di last minute. Lalu kemungkinan lain yang akan terjadi adalah kamu merasa bersalah atau kamu merasa cemas dan kepikiran setelah menyampaikan boundaries kamu itu tadi. Meskipun sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Nah, ini tuh terjadi karena kamu tuh belum punya rasa percaya diri terhadap hak-hak itu, hak-hak yang kamu butuhkan gitu. Makanya kamu jadi kepikiran dan bertanya-tanya nih, jangan-jangan mereka marah ya sama aku? Apakah aku tadi terlalu tegas atau terlalu belak-belakan atau gimana? Dan apakah aku menyinggung mereka gitu? Nah, karena kamu terus merasa bersalah ini, bisa jadi kamu kembali ke mereka, kembali menghubungi mereka untuk terlalu menjelaskan. Misalnya, maaf ya tadi aku ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu, itu karena aku sedang mengalami hal ini. Nah, di sini ada yang salah karena kalian over explaining, dan itu membuat mereka, oh ternyata dia tadi misalnya lagi mengalami ini nih, makanya ngomong kayak gini. Pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang sama terus, karena mereka nggak tahu bahwa itu mengganggu kamu gitu. Jadi over explaining ini tuh mengurangi power atau menghilangkan power dari boundaries kamu tadi. Nah, kemudian hal lain yang bisa terjadi kalau kamu nggak percaya diri dengan hak-hak kamu itu tadi, bisa jadi kamu mencari teman yang lain untuk bertanya, salah nggak sih aku ngomong ini ke dia? Salah nggak ya aku bersikap seperti ini ke dia? Yang sadar nggak sadar sebenarnya kamu tuh mencari validasi. Padahal sebenarnya kamu nggak perlu mencari validasi karena kamu mempunyai hak untuk mendapatkan batasan-batasan itu tadi. Selain itu, bisa juga kamu jadi pelin-pelan nih dalam menerapkan boundaries kamu. Misalnya di suatu ketika nih, kamu sudah berhasil untuk menerapkan boundaries itu atau say no ke orang lain. Tapi di lain waktu, kamu justru malah kembali lagi nggak enakan untuk menyatakan boundariesmu itu tadi.
Misalnya aja nih, kamu punya teman sekolah, teman kuliah, atau teman kerja yang selalu minta bantuan untuk mengerjakan sesuatu. Padahal sebenarnya mereka bisa, mereka cuma malas aja gitu, dan kamu sudah sadar akan hal itu. Karena kamu sering membantu, akhirnya mereka keterusan. Tapi pada suatu momen, kamu mencoba untuk menolak, nggak bisa membantu. Disitulah kamu merasa nggak enak lagi gitu. Kemudian di suatu momen lagi pada situasi yang sama, ketika mereka meminta bantuan, kembali lagi kamu terus membantu mereka. Di situ kan terjadi ketidakkonsistenan dalam menerapkan boundaries kamu itu. Dan ini membuat mereka untuk terus melakukan hal itu lagi dan lagi. Karena mereka nggak paham bahwa kamu itu nggak suka atau repot ketika mereka terus-terusan meminta bantuan. Selanjutnya nih, hal yang mungkin terjadi adalah kamu tuh berharap orang lain mengelola atau memahami emosi yang sedang kamu alami. Padahal sebenarnya kita sendiri nih yang belum bisa mengelola emosi kita. Kita jadi berharap orang lain akan paham sama kita. Misalnya kita bilang, bisa nggak sih nggak usah bikin aku ngerasa ini, ngerasa itu, dan sebagainya. Tapi sebenarnya the real problem here adalah kita, dimana kita yang masih suka baperan, kita masih overthink, kemudian kita masih berusaha untuk menyenangkan semua orang. Jadi disinilah kita sendiri yang belum bisa mengatur emosi kita. Makanya kita berekspektasi orang lain untuk bertanggung jawab terhadap emosi yang sedang kita rasakan. Oke, terus yang terakhir nih, kemungkinan yang terakhir adalah bisa jadi boundaries kamu itu justru menjadi dinding atau tembok. Bukannya jadi jembatan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, tapi justru bisa menjauhkan orang lain dari kamu dan membuat orang lain tuh merasa tidak dihargai atau merasa ditolak. Atau dalam beberapa kasus mereka merasa dihukum gitu, karena kamu tidak bisa menyampaikan boundaries kamu dengan baik. Pada akhirnya ini bukannya jadi jembatan tapi malah menjauhkan kamu dengan orang lain dan tidak menciptakan hubungan secara sehat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kalian udah tahu nih apa itu internal boundaries dan external boundaries dan kenapa sih internal boundaries ini tuh hal yang paling utama atau hal yang paling penting sebelum kita menetapkan boundaries ke orang lain. Dan sebenarnya aku masih ada bahasan yaitu gimana cara-cara aku untuk menerapkan atau belajar internal boundaries ke diri aku sendiri. Tapi karena aku pikir videonya akan terlalu panjang, makanya aku akan buat di part 2 ya, yang insya Allah akan aku upload di minggu depan. Kalau kalian buka video ini di minggu depan, harusnya videonya udah muncul di sini nih, somewhere here ya. Tapi kalau belum ada berarti aku belum upload ya guys. Well, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kalian juga bisa sharing di kolom komentar tentang journey kalian mengenai boundaries. So yeah, that's all for today. Thank you so much for watching and see you in the next video. Thank you so much guys for watching this video. Kalau kalian pengen tunggu bersama, jangan lupa untuk subscribe. Bye!